Hello people, welcome to Air 47 channel. Udah lama gak upload gitu. Ya karena juga malas sih. Oke. Kita kan kita sih. Saya pulang sekolah guys. Oke. Tenang aja guys, gak apa-apa gitu. Yang penting main gitu. Wah, siapa ini? Andi. Hanya sampai juga di Indonesia. Saatnya untuk cari bahan penelitianku. Oke. Nah, kemana dulu ya? Lu nggak tahu. Aja dulu lah. Saya akan menjadi pemandu. Saya datang di Aceh. Saya akan menjadi pemandu Anda. Nama saya Cahya. Oh, tempat wisata guys. Wow, yes. Banyak sekali kawan. Bang, ini ada museum tsunami Aceh. Museum ini ada untuk mengingat korban gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Oh, karena yang 2004 itu uh, terjadi tsunami guys di Aceh. Tempat ini juga menjadi pusat pendidikan dan perlindungan darurat andai tsunami terjadi lagi. Pada dasarnya tempat ini memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah Space of Fear. Lorong gelap yang berliku ini menggambarkan detik-detik terjadinya tsunami yang penuh ketakutan dan kepanikan. Iya sih. Bagian kedua Space of Memory, berada tepat di bawah kolam ikan di pelataran gedung redupnya. Ikan di pelataran gedung redupnya cahaya melambangkan perasaan orang Aceh saat itu. 26 monitor yang ada di sana melambangkan hari terjadinya tsunami Aceh. Monitor itu menunjukkan keadaan Aceh sebelum dan sudah tsunami. Bagian ketiga adalah Space of Sorrow atau sumber doa, tempat untuk mengenang korban tsunami Aceh. Banyak juga ya. Terdapat kurang lebih dari 1000 nama korban tsunami yang diabadikan di tempat ini. Tidak keren kawan? Pada ruangan ini hanya ada satu penerangan, yaitu pada atapnya. Simbol yang ada di atas adalah kaligrafi huruf Allah dalam bahasa Arab. Oh, ada huruf Allah guys. Oke. Simbol itu melambangkan bahwa Allah selalu melihat kita dan suatu hari kita pasti akan kembali ke pelukannya. Yo. Bagian keempat adalah Space of Confusion. Tanah bergelombang dan lorong sempit menggambarkan kebingungan orang Aceh saat tsunami. Banyak amat ya. Disediakan pegangan besi pada tembok agar pengunjung tidak jatuh. Kemudian di ujung Space of Confusion ini adalah bagian kelima, yaitu pengharuan bagi orang Aceh. Tempat ini adalah tempat yang merupakan perwujudan harapan. Space of Hope. Oke. Banyak amat cuy. Di atas terdapat 54 bendera negara dengan kata damai dalam bahasa mereka, dan di bawah terdapat batu-batu negara. Tempat ini ada untuk memperingati negara-negara lain turut tangan membantu Indonesia memulihkan Aceh. Sejak tsunami terjadi, Aceh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Museum ini adalah buktinya. Maka dengan malam ini Anda menjadi lebih mengerti mengenai Aceh. Paham sangat. Oke. Walaupun sebenarnya nggak paham sih. Oke. Kan tadi kan ada di video. Oh, yes. Anjir, banyak amat, woi. Enggak apa-apa. Hak mendatang di Kampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kapal yang ada pada atap rumah di depan Anda merupakan kapal nelayan warga Lampulo. Kapal tersebut tersangkut di atas rumah warga Lampulo saat tsunami pada tahun 2004. Kapal Lampulo ini memiliki berat sekitar 65 ton dengan panjang badan kapal sekitar 5 meter. Hal ini menandakan dahsyatnya tsunami tersebut. Terseret kapal ini 30 km dari pantai menandakan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kapal ini 59 orang selamat dari tsunami. Mereka terkejut saat melihat sebuah kapal di atas rumah penduduk, tapi dengan segera memanjatnya. Saat tsunami berakhir, warga Lampulo mengenang kapal ini dan menjadikannya sebuah objek wisata. Dan meskipun rumah yang ada di bawah kapal tidak direnovasi, sampai sekarang masih ada orang yang meninggalnya. Bagi objek wisata, tempat ini berperan sebagai pembelajaran mengenai tsunami.
Pemilik rumah berharap bahwa dengan adanya tempat ini, orang-orang dapat belajar mengenai bahaya tsunami. Sekarang telah dibuat fasilitas untuk mereka yang datang berkunjung. Terdapat toilet umum, kios untuk mencicipi makanan ringan ada, dan tangga untuk melihat kapal dari dekat. Saat menaiki tangga, Anda dapat melihat beberapa bingkai berisi kesaksian korban yang selamat dan daftar nama korban. Karena kapal ini dirawat dengan baik oleh pemiliknya hingga sekarang, kapal ini masih terlihat baru. Siapa yang menyerang kapal yang tersangkut akan menyelamatkan begitu banyak nyawa. Keren sih, ini baru keren. Kejadian ini secara tak langsung membuat warga pulau menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh, wajir, banyak bro. Selamat datang di Pulau Banyak yang berupa gugusan pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil. Sabar. Pada pulau ini terdapat setidaknya 99 pulau, masing-masing memiliki keindahan sendiri-sendiri. Ciri khas pulau-pulau di Pulau Banyak adalah terumbu karang mereka yang masih utuh, pasir putih yang lembut, dan pemandangan alam pantai tropis. Kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga kelestarian ikan dan terumbu karang di Pulau Banyak cukup tinggi. Pemboman setiap buket harimau adalah hal haram dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Yoi, benar sangat guys. Jangan ngepung laut ya. Karena kerjasama nelayan dan warganya, terumbu karang di Pulau Banyak terawat. Pulau Banyak, bukan Pulau Banyak terawat. Pulau Banyak terawat. Dan hampir tidak ada limbah sama sekali. Keren juga. Apa kabar Jakarta? Banyak yang menyebut Pulau Banyak sebagai surga tropis yang tersembunyi karena memang jarang ada media yang membahas mengenai Pulau Banyak. Pulau-pulau utama di Pulau Banyak adalah Pulau Balai, Pulau Palembang Besar, Pulau Pandan, Pulau Tailana, dan Pulau Kandang. Anjir, banyak banget bro. Pulau-pulau tersebut dibatasi oleh setidaknya 4 suku yang berbeda dengan bahasa yang berbeda pula. 4 suku, 4 bahasa. Keren. Terdapat banyak atraksi natural pada Pulau Banyak, dan mereka dapat dinikmati dengan melakukan island hopping. Bro, aduh nge-lag bro. Island hopping, anjir, nge-lag. Island hopping dilakukan dengan cara berpindah dari satu pulau ke pulau lain dalam kurun waktu yang cepat. Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati segala atraksi yang dapat diberikan Pulau Banyak. Sebagai contoh, di Pulau Bangkaro, Ujung Silinggar, dan Ujung Lorok, Anda bisa melakukan surfing. Surfing itu olahraga pokoknya gitulah. Di Pulau Tailana dan Pulau Kecil dekat Pulau Biawak, Anda dapat melakukan scuba diving dimaini oleh penyelam profesional, penyelam handal guys. Atau Anda dapat menjelajah lautan dengan perahu yang katanya kaca transparan untuk melihat hingga kedalaman kurang lebih 4 meter. Dan jika Anda ingin beristirahat, Anda bisa melihat matahari terbenam di Pulau Sekandang atau menikmati api unggun dengan penduduk lokal Pulau Balai. Dan jika Anda ingin makan jajan hutan, Anda bisa pergi ke Pulau Tuangku. Perjalanan dapat dimulai dari Kampung Halopan, dan sepanjang perjalanan Anda dapat melihat binatang lokal. Binatang tersebut adalah kancil, beonias, tupai, babi hutan, dan kupu-kupu beraneka warna. Selain itu juga ada goa, kelelawar, dan burung walet. Burung apa itu? Gak tahu aku. Masih ada banyak lagi yang dapat dilihat di Pulau Banyak. Ya karena banyak gitu. Namanya aja banyak guys. Yang tidak dapat dijelaskan dalam satu hari. Satu hal yang harus didapat di Pulau Banyak adalah kulinernya, yang terdiri dari ikan janang, lobster, dan kepiting. Jika Anda mencari atraksi natural yang belum banyak tersentuh manusia, Pulau Banyak adalah tempatnya. Anjir, banyak juga bro. Ternyata banyak juga ya keragaman Indonesia ini. Apalagi yang belum dikelola ya sama pemerintah. Ntar guys, istirahat dulu boleh gak? Kita istirahat dulu ya bro. 10 menit bro, anjir, gak kerasa gitu.
Ya udah, kita lanjut ke pantai Lampuk guys, atau paling tebing Lampuk. Karena tebing di sekitar pantai yang dikelilingi tebing ini adalah salah satu dari banyak kebanggaan orang Aceh, karena punya yang unik, mendekati pantai tidak berupa lautan lepas namun pegunungan. Nah, wisatawan biasanya dapat melakukan berbagai macam hal di pantai Lampuk, baik olahraga di darat dan di air. Nah, terdapat arena golf yang berada di padang golf Seulawah dengan latar belakang panorama laut. Selain itu juga ada lapangan bola kaki dan arena olahraga paintball. Sekarang sudah ada banana boat dan donat boat. Oke. Dan wisatawan dapat membeli papan surfing di toko-toko. Tapi yang paling dinikmati oleh para wisatawan adalah mendengarkan pantai melalui gazebo. Gazebo merupakan suatu bangunan terbuka tempat berkumpul dan melakukan kegiatan santai atau aktivitas lainnya. Dapat banyak gazebo di sekitar pantai yang dapat digunakan untuk beristirahat sambil memandangi lautan atau makanan yang dijual di kios-kios. Karena Aceh bukan kota yang kental agamanya, maka wisatawan pantai tetap berikan telanjang dada seperti di pantai luar negeri. Iya guys, karena di Aceh itu banyak orang yang beragama Islam. Nah, gitu maksudnya. Baju renang yang berupa bikini tidak dibolehkan, tapi yang agak tetap seperti One Piece masih boleh. Tidak nonton One Piece. Atraksi yang biasanya tunggu-tunggu anak-anak adalah konservasi penyu, dan penyu yang dipelihara dilepas kembali ke lautan. Ada dua jenis penyu yang langka sering bertemu di pantai ini. Mereka adalah penyu belimbing dan penyu lekang. Karena mereka hampir punah, warga Lampuk dengan aktif menyerahkan telur atau memberi informasi sarang penyu untuk dievakuasi. Dengan melakukan hal itu, mereka memastikan penyu-penyu ini dan juga memastikan alam. Orang-orang Lampuk melakukan pelepasan di depan umum karena mereka ingin mengajarkan pada orang lain betapa pentingnya alam. Tapi kenapa kebanyakan orang Indonesia tidak peduli alam gitu ya kan? Termasuk saya. Jika Anda ingin pergi ke pantai yang dekat dengan alam, pantai Lampuk ada tempatnya. Oh siap, tapi saya tidak punya uang. Lanjut, Masjid Air Baitur Rahman. Selamat datang di Masjid Air Baitur Rahman, masjid terindah di Asia Tenggara. Masjid ini bangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Ada yang bilang masjid ini sudah berdiri dari tahun 1192, tapi dengan nama lain. Arsitektur masjid ini melakukan paduan gaya Persia, Arab, dan India dengan sejarah yang cukup panjang. Dan ini saja tempat ini terus dipertahankan oleh orang Aceh, termasuk oleh pahlawan Aceh seperti Teuku Umar dan Cuk Nyandie, pahlawan wanita guys. Cuk Nyandie. Masjid ini kemudian menjadi tempat berteduh dari para penjajah. Hanya berada di masjid ini menaikkan semangat orang Aceh. Dapat aja, gak kuat gue. Selain itu pada tragedi tsunami Samudra Hindia 2004, masjid ini ada salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh. Ya. Masih dipercaya selagi bangunan lain dengan tanah, masjid ini masih berdiri, tapi itulah kenyataannya. Orang-orang Aceh yang selamat sebagian besar mengungsi di masjid ini sampai pertolongan datang. Karena itulah bahkan sampai sekarang masjid ini adalah tempat yang keramat bagi orang Aceh. Para wisatawan yang datang berkunjung biasanya mempelajari sejarah masjid ini, menikmati keindahan arsitekturnya serta mengabadikannya dengan foto. Wisatawan yang beragama Islam juga beribadah di tempat ini sebelum kembali pulang ke kampung halaman masing-masing. Jika ingin merasakan suasana yang syahdu, Anda dapat berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Akhirnya salah. Mana ini? Aduh, apa tadi? Lagi gak apa-apa, kita perkenalkan budaya daerah langsung gitu. Dalam budaya itu terdapat beberapa tarian tradisional yang cukup terkenal. Yang paling ditunjukkan adalah tari saman yang ditunjukkan oleh Syekh Saman. Tari saman gimana ya?
Syairnya menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Arab yang dakwah atau nasihat dalam Islam. Uniknya tarian ini dilakukan sambil duduk. Gerakan yang ada yaitu tepukan tangan, pundak, dada secara bergantian. Kecepatannya dan ketepatannya membuat orang terkagum oleh koordinasi para penari. Tarian yang tidak kalah terkenal adalah tari Seudati yang merupakan tarian perang. Umumnya dipertunjukkan oleh laki. Gerakan yang umum adalah tepukan dada dan tepukan tangan sambil berkeliling. Sama dengan tari Saman, syair Seudati menyampaikan nasihat dalam keagamaan. Tari selanjutnya ada tari Parek Pukat yang diangkat dari kehidupan nelayan pesisir Aceh. Ngelek. Awalnya ngelek. HP saya ngelek, mana sih ya? Awalnya diberikan tali dalam keadaan utuh menari sambil membuat suatu jaring tali tersebut. Banyak amat tari-tari ya, dan gue. Suasana menarik pukat dengan harapan mendapat ikan yang banyak dinyatakan dalam tarian ini. Tari yang umum digunakan untuk pesta rakyat, pesta pernikahan, dan hari besar lainnya adalah tari lawut aja. Tari ini ditarikan oleh 8 orang penari wanita dan 1 orang syahi penyanyi. Musik yang digunakan adalah tubuh mereka sendiri, seperti tekan jari, tepukan tangan, hentakan kaki, dan tepukan dada dan vokal. Selain dari tari tersebut masih banyak lagi tari Aceh seperti tari Rapai, Geleng, tari Meuseukat, tari Ranum Lampuan, dan tari Liko Ulo. Kini Anda dapat menikmati sebagian tari Aceh yang terkenal secara online, tapi perasaan yang terbaik adalah ketika melihat dengan mata kepala sendiri. Wah, yes. Cerita rakyat Aceh. Di Aceh terdapat beberapa cerita rakyat yang terkenal. Sering dibicarakan adalah Jinata Pak Tuan yang katanya merupakan kisah nyata. Suatu ketika ada sepasang naga yang menemukan bayi perempuan manusia terapung sendirian di tengah lautan. Mereka menyelamatkan bayi itu dan merawatnya hingga suatu ketika Raja dan Permaisuri kerajaan mendengar tentangnya. Raja dan Permaisuri itu kehilangan anak dan temannya ketika berlayar di lautan beberapa tahun silam. Setelah mereka datang dan meriksa Raja dan Permaisuri, yakin bahwa anak perempuan itu adalah anaknya. Mereka minta kepada kedua naga untuk mengembalikannya, tapi ditolak. Mereka pun membawa lari anak perempuan itu ke kapal. Kedua naga marah dan mengejar mereka hingga terjadi pertempuran di atas lautan. Pertempuran itu mengusik tapi persemadian sang raksasa yang dipanggil Tuan Tapa. Ia melangkahkan kaki kanan pada sebuah karang untuk melontarkan tubuhnya ke tempat pertempuran. Sejak kaki itu bekas di karang yang kini disebut Gunung Lampu dan masih ada sampai sekarang. Sedikit cerita Tuan Tapa yang ingin melindungi manusia itu bertarung melawan kedua naga. Pertarungan kedua pihak itu begitu dahsyat sehingga menghancurkan pulau besar di bawah mereka berkeping-keping. Pulau-pulau yang hancur itu kemudian menjadi pulau banyak yang ada pada Kabupaten Aceh Singkil. Wah, bisa gitu. Wah. Di akhir pertarungan Tuan Tapa menang dan kedua naga tewas. Raja dan Permaisuri mendapatkan anak mereka kembali. Kisah ini diceritakan turun-temurun guna mengingatkan keturunan warga Aceh untuk tidak serakah. Dengan adanya kisah ini diharapkan anak-anak memiliki kebiasaan untuk mengembalikan barang yang ditemukan. Wah, tidak, masih banyak anjir. Terdapat beberapa makanan khas Aceh tadi guys. Terdapat beberapa makanan khas Aceh yang sudah cukup terkenal di mana-mana. Itu adalah ayam tangkap. Ayam tangkap adalah makanan khas Aceh yang terbuat dari ayam yang digoreng dengan bumbu dan rempah-rempah khas. Disebut ayam tangkap karena ketika kita akan menyantap ayamnya, kita harus menangkap mencarinya di tengah-tengah dedaunan rempah. Ayam tangkap dibumbui sebelum digoreng dan disajikan dengan daun rempah Aceh seperti daun kari, potongan daun pandan, dan salam koja. Aduh, bentar guys.
Makanan lain yang menjadi ciri khas Aceh adalah mie Aceh. Oh, mie Aceh guys, namanya namanya berbeda-beda namun cukup terkenal disebut mie Razali. Resep mie Razali sudah ada sejak tahun 1967. Mie dimasak dengan menggunakan racikan khusus tanpa pengawet, dilengkapi dengan seafood. Di pantai-pantai Aceh makanan yang dijual adalah ikan bakar, tapi ikan bakar Aceh berbeda dengan ikan bakar biasanya. Ikan bakar Aceh dibuat dengan beberapa ikan khusus Aceh dengan rapa pilihan. Ini gua ini ada ini aku gak lihat makanannya ya, lihat ininya nih. Lihat teksnya, agar bumbu meresap dengan baik, ikan diolesi bumbu terus-menerus hingga matang. Tambahan bubur dan rempah-rempah digunakan tentunya juga akan memberi rasa nikmat dan menambah gizinya. Setelah makan makanan Aceh, wisatawan akan selalu bertanya mengenai minuman khas Aceh. Minuman khas Aceh terkenal adalah kopi Sanger. Kopi ini berbeda dengan kopi pada umumnya karena diracik dengan unik. Bentar, apa tadi? Oh iya, kopi Sanger disangir anjir. Kopi Sanger disaring berkali-kali menggunakan saringan panjang berbentuk kerucut, terbuat dari kain halus. Meskipun sederhana, para membuat kopi yang mahir sekalipun mengaku tidak mudah meracik Sanger. Kalau kopi dalam saringan itu sudah terlalu lama atau melebihi takaran, pasti sudah mengurai rasa. Setelah merata, kopi dituang dari saringan ke dalam gelas yang telah dibubuhi susu, ditambah sedikit gula. Terakhir, jajanan Aceh yang sering dibeli oleh wisatawan adalah timpan. Timpan apaan? Timpan terdiri dari tepung, pisang, dan santan. Semua bahan diaduk-aduk sampai kenyal. Kayak Nagasari. Setelah itu adonan dibuat memanjang dan diisi dengan serikaya atau kelapa parut yang dicampur dengan gula. Adonan itu kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus selama 1 jam. Timpan merupakan tradisi Aceh yang sudah turun-temurun. Hampir semua wanita Aceh tahu cara membuat timpan. Ajar, lupa saya tinggal satu. Dalam memainkan musik dan dalam tarian Aceh memiliki beberapa instrumen tradisional. Yang pertama adalah arbab. Arbab yang bisa dibilang merupakan instrumen utama pembawa lagu. Arbab dibuat dari tempurung kelapa, kulit kambing, kayu, dan dawai. Dawai apaan? Busur penggeseknya terbuat dari kayu, rotan, atau serat tumbuhan. Lagu-lagu tradisional yang dimainkan dengan arbab umumnya berupa hikayat. Itu adalah hikayat Indra Bangsawan. Dalam mengiring lagu terdapat gendrang yang berfungsi kurang lebih sama dengan drum. Gendrang dibunyikan dengan cara dipukul baik dengan menggunakan tangan atau memakai kayu pemukul. Musik gendrang merupakan alat pelengkap tema dari musik tradisional etnik Aceh. Seruni kali adalah instrumen tiup tradisional Aceh yang telah dimainkan sejak zaman dulu. Musik tradisional ini dimainkan dalam acara hiburan, tarian, menyambutkan tamu kehormatan raja pada zaman. Musik tradisional ini dimainkan dalam acara hiburan, tarian, penyambutan tamu kehormatan raja-raja pada zaman keemasan Aceh Darussalam. Dalam memainkan sarune kali selalu ada genderang lapa yang menemani, yaitu semacam gendrung tapi bentuknya pipih. Dalam pertunjukannya, alat musik rapai ini dimainkan oleh 8-12 orang pemain disebut awak rapai. Itu ajar. Selain itu masih ada alat musik lain seperti tambo, taktok, trieng, olio, genggong, celempong, dan lain-lain. Tapi alat musik Aceh yang hingga sekarang masih terkenal dan umum dipakai adalah serone kale bersama dengan rapai. Alat musik itu masih terus dipakai hingga sekarang untuk mengiringi tari dan lagu tradisional. Wow, wah, ajar. Bentar guys, istirahat dulu ya, tolong ya. Mainnya nanti. Langsung permainan gitu. Cara main background dulu bros. Mainnya background guys. Main background adalah salah satu permainan tradisional dari Indonesia. Pemain ini menggunakan sebuah bola bekel dan biji bekel. Permainan dimulai saat pemain lempar bola bekel. Di bagian kiri layar
Kalian baca sendiri lah ya. Pokoknya main bekel jangan sampai 2 kali deh. 2 kali mantul. Ya. Aduh, ini nih keapal gue ini. Oke, kita lihat nanti aja ya.